Dari atasan Gosok, dari Pak Andi, Pak Andi Budi, dia manajer, ya Pak Andi, sehat-sehat. Dari Pak Andi, Pak Andi Budi. Saya bukan nggak setuju sama tema bab ini. Ini pertama kalinya kita bertiga berada dalam satu sesi ya. Sesi apa tuh? Nah, kali ini saya Rati ditemani oleh Opa Idris, saya Idris. Opa Idris dan Oni Kaira. Oke, nah kali ini kita akan membahas salah satu buku yang sebenarnya kemarin sudah sempat dibahas juga oleh saya dan teman-teman di bab pertama, dan kali ini kita ada di bab kedua dengan subbab menunggu atau bertindak. Oh iya, judul bukunya ini masih Ego is the Enemy karya Ryan Holiday. Oke, lanjut aja teman-teman, langsung nih apa yang didapat dari buku atau subbab yang sudah teman-teman baca dan cermati. Kalau dari saya, berarti dari perspektif saya, point of view yang mungkin bisa saya dapat dari isi cerita di buku ini, saya awali dari ringkasan sedikit cerita di buku ini. Ringkasannya itu dari kisah tokohnya di sini adalah John Boyd. Nah ya, John Boyd itu adalah salah satu prajurit militer yang memiliki hampir 30 tahun yaitu menjadi bagian prajurit militer. Nah, selama hampir 30 tahun itu, John Boyd ini memiliki banyak pencapaian yang John Boyd peroleh. Mulai dari sini saya catat juga ya, mulai dari ahli strategi paling berpengaruh itu. Yang kedua, praktisi perang modern. Yang ketiga, pilot pesawat tempur yang diakui kehebatannya. Yang keempat, pemikir dan juga guru yang baik. Yang kelima, menjadi instruktur utama di sekolah elit Fighter Weapon School di Nellis Air Force Base. Dan yang terakhir, bahkan John Boyd ini mendapatkan julukan, dia dikenal sebagai 42nd Boyd, yang artinya John Boyd dapat mengalahkan musuh manapun dari posisi manapun dalam waktu kurang 40 detik. Nah, luar biasa backgroundnya John Boyd di sini. Dari sini saja saya menyimpulkan bahwa John Boyd ini seorang yang bertindak menjadi sesuatu, bukan menunggu menjadi sesuatu. Karena apa? Karena usahanya, karena upayanya yang menurut saya all out, dia all out, maksimal. Maka dari itu ketercapaian yang dimiliki bisa diperoleh sama dia gitu. Nah, akan tetapi di sini saya kurang kalian merasa kurang aja deh. Jadi merasa kurang dengan hasil akhir. Nah, hasil akhirnya John Boyd itu dia yang pertama, dia pensiun dan mungkin dia dilupakan. Yang kedua, tidak ada pangkalan militer yang dinamai dengan namanya, dan juga kapal perang. Yang ketiga, di sini saya catat, yang ketiga, dia pensiun dengan tidak lebih dari apartemen kecil dan dana pensiunnya. Nah, ini yang paling terburuk sih menurut saya. John Boyd di sini musuhnya bahkan lebih banyak dibanding temannya. Jadi saya merasa kurang itu, tapi dia sudah berusaha, dia sudah berupaya all out, maksimal ya, tapi hasil akhirnya tidak simpel gitu loh dengan usahanya dia. Tadi dia seorang yang bertindak menjadi sesuatu, bukan menunggu menjadi sesuatu. Tapi satu sisi saya kagum dengan John Boyd. Kenapa? Di sini egonya John Boyd itu nggak mendominasi dirinya. Dia tidak dikuasai egonya. Kenapa? After dia pensiun, kalau saja dia
dikuasai sama egonya, mungkin dia bodoh amat gitu. Dia nggak melanjutkan, mungkin dia nggak peduli sama sangkut paut lagi sama militer, tapi di sini dia tetap jadi John Wayne. Dia tetap bertindak menjadi sesuatu. After dia pensiun, dia itu menjadi penasihat. Dia itu memberikan banyak masukan yang positif, memotivasi prajurit-prajurit generasinya dari kisahnya dia. Di situ saya kagum tadi, ya kan? Dan juga dari cerita ini, jujur saya jadi teringat pesan dari salah satu atasan di Coach Shop. Saya teringat satu pesan dari atasan Coach Shop, dari Pak Andi, Pak Andi Budi. Dia manajer, ya Pak Andi, sehat-sehat. Dari Pak Andi, Pak Andi Budi, dia bilang, jadi ceritanya itu bulan November awal, logistik itu ada pertemuan, ada briefing internal khusus logistik. Di situ hadir Pak Andi, di situ hadir juga Bu Salsa, koordinator cabang di Kocok Jakarta. Dari briefing itu emang banyak poin pembahasan. Nah, salah satu pembahasannya itu ada ide, ada konsep yang mau dijalankan. Tujuannya apa? Menjadi langkah perbaikan untuk logistik. Nah, akhir dari briefing, Pak Andi diberi kesempatan untuk berbicara di situ. Nah, dari beberapa pembawaan dari Pak Andi, ada satu pesan yang saya ingat sampai sekarang. Dia bilang gini, kita tidak akan pernah tahu hasilnya jika kita tidak mencoba melakukan atau bertindak di sini. Maksudnya ya, maksud mencoba itu melakukan dan bertindak. Terus dilanjut sama dia, menunggu bukanlah solusi karena kita tidak akan pernah tahu kapan perubahan baik itu datang. Dia bilang seperti itu loh. Ini saya ngerasa bahwa ada komplit nyambung gitu loh, relate gitu loh sama cerita ini loh. Ternyata memang kita harus terus mencoba, terus melakukan, terus bertindak karena kita nggak tahu ke depannya hasil ujungnya, kita nggak tahu perbaikan itu kapan ada. Kalau menunggu itu, waduh, pertindakan kita nggak tahu, apalagi kita menunggu. Gitu. Nah itu sih dari saya ya. Terima kasih. Oke, aku boleh lanjut. Aku mau menambahkan sepakat apa yang udah pernah Pak Andi bilang ke logistik, karena itu juga ada salah satu kalimat yang Pak Andi bilang ke saya secara pribadi, karena waktu itu sempat ngobrol dan lumayan cukup panjang sama beliau. Beliau juga nyampein mau sampai kapan nunggunya Mbak, kapan kamu harus bertindak, kapan harus kamu menunggu, itu sebetulnya kamu yang tahu gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu nunggu pun, apakah kamu tahu ke depannya akan seperti apa kayak gitu. Kalau misalkan kamu nggak bertindak juga gimana? Atau enggak, kalau kamu bertindak kan setidaknya kamu tahu apa yang akan terjadi dan akan yang kamu lalui gitu. Nah, saya berusaha untuk mengambil tindakan, ya udah saya terus maju mengikuti semua rules yang ada, dan ya saya tahu akhirnya ternyata ini loh perjalanan hidup yang udah saya jalani selama ada di Coach Jakarta. Kalau misalkan dibandingin sama cerita yang ada di buku Ego ini, agak lumayan complicated banget, karena dia udah terus berjuang, dia juga udah jadi salah satu pionir di berbagai jabatan yang dia punya. Tapi pada akhirnya dia hanya pensiunan, terus ya udah cuma dapetnya sedikitnya itu, nggak sampai yang dikenal sampai banyak, ya nggak sih Mas? Karena ceritanya cukup sampai banyak, dia terus berkembang jabatan-jabatannya apa aja gitu. Oke, ini menarik banget dan terharu deh buat kata-kata Andi. Oke, lanjut. Ini yang tadi sudah diceritakan dari John siapa Mas? John Bion apa ya bahasanya? John Boyd. Maaf kalau ada salah. John Boyd ya, John Boyd. Iya, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya beliau ini sebenarnya punya pencapaian besar ketika beliau ini mengemban di karirnya ya sebagai pilot. Tapi ini juga hasil dari tindakan dia udah bertindak itu, udah berani action. Entah beliau ini udah startnya dari mana, kita ini nggak diceritain juga. Entah itu dia startnya di mana, kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu untuk
dia mendapatkan hasil pencapaian tersebut, pasti dia karena ya tadi berani bertindak. Benar banget. Terus tadi Mas Idris juga menyebutkan bahwasannya beliau ini bertindak bertindak menjadi sesuatu, bukan menunggu menjadi sesuatu gitu. Ini nice banget, nice quotes tahun ini ya. Kemudian ini kalau kasarnya ya kayak pensiun kan dia udah gitu kayak kelihatannya useless aja, tapi sebenarnya mungkin apa ya namanya, kalau pilot tuh bawahannya apa ya, mungkin bawahannya beliau ini mungkin merasakan impactnya gitu. Sebenarnya memang kelihatannya useless ketika beliau ini pensiun, tapi sebenarnya kalau kita ada di lingkup terdekat dia gitu, entah orang yang bekerja sama dia atau sama keluarganya sekalipun, anak-anaknya, itu pasti dia sudah menyebar benih-benih yang bagus gitu, karena tadi tindakan dia tadi loh. Terus kemudian nyambung lagi ke ego kita ini kan, kalau Mas Idris deketin cewek gimana nih? Belum pernah nih kan? Oh, nggak tahu. Oh, belum pernah. Bukan berarti nggak. Info buat teman-teman semanggi. Bukan. Ya tadi ya bukan berarti nggak. Ya mungkin kalau cowok kan ya pasti maunya bertindak kan. Iya. Kalau menunggu nggak dapet tuh. Iya, benar. Gaya sama opa-opa lain. Nah, ya, Tapi kalau misalnya keadaan yang dibalik, kita sebagai perempuan Menunggu kan? kalau nunggu tapi tuh biasanya kelamaan mas. enggak sih, semuanya harus ada tindakan. Oh. Semuanya harus tetap gerak gitu. Nah ini berlaku juga sama hal-hal yang sekecil itu. Jadi kasarnya ini nyambung lagi ya tadi kan kita tadi Mbak Hera udah nyebutin bahwasannya lu nunggu aja nggak tahu akan hasilnya, lu bertindak aja nggak tahu hasilnya seperti apa, apalagi kalau lu cuma nunggu. Nah tadi kalau John Wayne ini kan udah bertindak semaksimal mungkin sampai mendapatkan pencapaian besar di karirnya, dan itu aja dia merasa useless ketika pensiun gitu. Apalagi orang yang cuma nunggu nggak dapat apa-apa, dia mungkin nggak dapat pencapaian apa-apa juga. Terus ketika tahu-tahu udah tua, udah dia cuma bertanya kenapa hidup gue seperti ini tuh. Nah mungkin close statementnya boleh Mas. Ya, aku ada Kalau Mas dari ini kan suka punya kata-kata emas. ada kata-kata untuk membangkit semangat orang-orang, apakah harus menunggu atau tetap bertindak? Coba deh. Nih kalau misalkan aku ada dari kutipan di dalam buku ini. Sebenarnya singkat, padat, dan jelas, dan tolong di capture di atas ya. Menunggu menjadi sesuatu atau bertindak melakukan sesuatu, hidup akan terus berjalan. Menunggu menjadi sesuatu atau bertindak melakukan sesuatu, hidup akan terus berjalan. Jadi ya mending lo bertindak. Daripada lo nunggu, apa yang ditunggu? Apa yang kan nunggu? Kalau dari saya, bukan quote sih sebenarnya sih. Ini lebih kayak mau ngebagi insight yang saya dapat aja, kesimpulan yang saya dapat dari cerita ini. Saya bilang, saya bukan nggak setuju sama tema bab ini. Tema bab ini kan menarik kita kepada pilihan, atau di situ menunggu atau bertindak, atau itu kan kata sifatnya penghubung, memilih mau menunggu atau mau bertindak gitu. Tapi kalau di sini saya menyimpulkan bahwa kedua hal ini sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Kedua hal ini nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Ya mungkin beda mengartikan aja sih. Kalau di sini kan di buku ini menunggu itu diartikan menunggu menjadi sesuatu. Tapi kalau saya menunggu sesuatu itu terjadi, bukan menunggu menjadi sesuatu, tapi menunggu sesuatu itu terjadi. Jadi gini, tindakan itu sebuah langkah awal. Tindakan itu sebuah langkah awal untuk menjadi sesuatu. Nah, itu di situ akan ada proses, ada masa yang harus dilewati. Nah, kalau dia nggak menunggu, dia nggak menunggu sampai itu terjadi sesuatu itu, ya mungkin sama aja bohong gitu loh. Dia udah bertindak tapi dia nggak mau menunggu hasilnya terjadi gitu.
Ya gambarannya kayak misalkan saya gitu loh, masih kecil punya cita-cita jadi guru. Ini kan saya harus lewatin banyak proses, masa, waktu, mulai dari harus lulus SD 6 tahun, lulus SMP 3 tahun, lulus SMA, terus masuk perkuliahan, jurusan yang sesuai sama yang saya tuju, itu kan harus saya tunggu gitu. Tapi bertindaknya saya, ya tadi saya udah mau memiliki impian, itu satu. Terus saya harus improve supaya improve diri sendiri untuk meningkatkan kualitas, mulai belajar yang serius, apalagi kayak banyak baca buku dan lain-lain lah, yang tujuannya itu meningkatin kualitas diri gitu. Makanya kayak menunggunya itu bukan mengartikan menjadi sesuatu. Nah itu saya jujur itu kayak kurang untuk dipilih gitu. Tapi saya ingat satu kutipan dari Zawin, tahu nggak Zawin Nur? Zawin Nur itu stand up comedian. Ya, dia hadir di salah satu podcast, saya lupa podcastnya apa. Dia bilang gini, hidup itu penuh dengan pilihan. Hidup itu penuh dengan pilihan. Dia bilang, pilihan kita nggak ada yang salah dengan pilihan. Kita sendiri ya, kita memilih itu sebenarnya kita nggak salah. Yang salah itu ketika kita memilih dan kita mengeluh atas pilihan itu dan tidak mencoba berpindah dari pilihan tadi. Pilihan tadi kita nggak pernah salah sama pilihan kita. Yang salah ketika kita memilih terus kita mengeluh dan kita tidak berpindah ke pilihan lain. Mungkin itu sih dari saya. Cukup. Wah, ini nambah insight baru nih ya Mas. Iya juga ya, ternyata itu kan menunggu atau bertindak. Iya sih, saya setuju. Tadi kan dalam proses kita bertindak pasti ada progres yang mana kita ada di step menunggu gitu tadi. Kalau kata Pak Benny yang udah pernah disampaikan Bu Salsa, bahwasanya kita harus berusaha dan sabar. Nah sabar itu merupakan bagian dari menunggu, dan berusaha tadi adalah bagian dari bertindak. Nah cuma kalau saya nangkepnya sih dari subbab ini menunggu atau bertindak. Nah ini kan pembahasannya mengenai ego manusia ya, yang mana ego itu udah nempel banget di diri setiap kita gitu kan. Nah sebenarnya ego ini juga bisa bersifat positif atau negatif. Nah ini perandaian atau perpilihan ini loh, maksudnya menunggu atau bertindak ini sebenarnya mungkin yang dimaksud penulis itu lebih ke kalau menunggu doang nih lu diem doang gitu. Maksudnya diem doang artinya lu nurutin ego lu gitu, nurutin ego untuk nggak ngapa-ngapain. Nah itu kan bakal lari tuh ke ego yang negatif. Sedangkan kalau kita mau bertindak pasti larinya akan ke ego kita yang positif. Tuh jadi kita harus bijaksana sih dalam mengelola ego kita, yang mana memang ego tuh gak pernah bisa kita lepas. Memang udah udah hakikatnya ada dalam diri kita. Cuma bagaimana kita kan diciptakan Tuhan punya pikiran ya untuk berpikir, untuk menelaah segala sesuatu yang kita lihat, dan ini secara bijak kita bisa mengendalikan diri kita lagi, mengendalikan ego kita supaya kita nggak terjerumus ke hal-hal yang sebenarnya membakar diri kita sendiri. Tapi saya setuju banget tadi sama statement dari Mas Idris, bahwasannya itu juga jangan lupa diterapkan ya, bahwasannya menunggu itu bagian dari bertindak loh teman-teman. Iya segitunya. Oke, terima kasih teman-teman Semanggi University. Semoga apa yang sudah dibagikan oleh Mbak Kaira dan Mas Idris pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Semanggi University semua. Dan kita bertiga juga tentunya bisa mengaplikasikannya, bisa lebih bijak dalam mengontrol ego kita gitu. Dan kita harus siap bertindak untuk apapun pilihan kita ke depannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Annyeonghaseyo.